Salam sahabat embun surga, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pada akhir zaman kita harus senantiasa berjaga-jaga. Dan saudaraku, ada 5 mahkota menanti Anda. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10c. Tahukah saudara bahwa hidup ini bagaikan sebuah pertandingan? Ketika kita bertanding, kita bisa kalah ataupun menang. Untuk mencapai kemenangan, ada banyak hal yang mempengaruhi. Misalnya, upaya pihak lain yang tidak ingin kita memenangkan pertandingan, dan juga apakah kita sendiri bisa memberikan penampilan yang terbaik. Saudaraku, penulis kitab Wahyu melihat jemaat Kristen Smyrna adalah jemaat yang sedang bertanding. Apakah saudara bisa memenangkan pertandingan imanmu? Setiap orang Kristen bisa menghadapi tantangan berbeda satu dengan yang lainnya. Orang yang satu tantangannya bisa lebih berat, sedangkan orang yang lain bisa lebih ringan. Tetapi ada satu yang pasti, yakni bahwa mereka yang memenangkan pertandingan iman akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jemaat Kristen Smyrna sedang bertanding dengan para penguasa Romawi dan orang-orang Yahudi yang membenci, yang menekan, serta yang menganiaya mereka karena iman mereka. Tentu saja ini adalah pertandingan iman, saudaraku. Bahkan jemaat Smyrna menjadi simbol bagi jemaat-jemaat Kristen yang juga diperhadapkan pada tantangan, dan mereka harus menanggapi tantangan itu dengan membuktikan kesetiaan iman mereka. Wahyu 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Diceritakan bahwa ada 24 orang tua-tua yang memiliki mahkota dan melemparkannya ke hadapan tahta sang raja. Saudaraku, macam-macam mahkota orang Kristen. Kata crown atau mahkota di Alkitab diterjemahkan dari 2 kata yang berbeda, yaitu diadema dan Stepanos. Biasanya kata diadema dipakai untuk menunjuk mahkota seorang raja atau ratu, sedangkan Stepanos mengacu kepada mahkota berupa rangkaian daun atau bunga yang dipakaikan kepada pahlawan atau pemenang. Kata Stepanos secara harfiah berarti untaian bunga, saudara. Kata Stepanos biasanya dipakai dalam pertandingan dalam Olimpiade yang sejak tahun 776 sebelum Masehi diadakan oleh bangsa Yunani
di mana semua peserta yang berhasil bertanding akan dibariskan di hadapan hakim untuk menerima untayan bunga. Para pemenang perlombaan atletik menerima Stepanos yang terbuat dari daun laurel segar dan akan segera layu sebagai bentuk penghargaan yang mengharumkan nama bangsa dari atlet tersebut. Sedangkan kita akan menerima Stepanos yang abadi atau incorruptible crown yang tidak akan layu oleh waktu, yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus karena kita percaya kepadanya. Saudara, kata Stepanos juga dipakai ketika para prajurit Romawi memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Sedangkan Paulus memakai kata yang sama untuk mengajarkan mahkota yang disediakan Kristus bagi orang percaya yang menang dalam pertandingan hidup. 1 Korintus 9 ayat 24-25. Setidaknya ada 5 jenis mahkota yang disediakan Kristus bagi orang percaya yang akan dikaruniakannya pada saat perjamuan kawin anak domba nanti, yaitu mahkota kehidupan bagi yang mempertahankan imannya, mahkota kemuliaan bagi para gembala yang baik, mahkota sukacita bagi pemenang jiwa atau penginjil, mahkota kebenaran bagi mereka yang setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, dan mahkota yang abadi bagi para pemenang dalam pertandingan iman. Saudara, rinciannya sebagai berikut. 1. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan dan bagi mereka yang mati martir karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Yakobus 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wahyu 2 ayat yang 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melimparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan atau the crown of life. 2. Mahkota kemuliaan diberikan untuk yang rajin dan setia menggembalakan kambing domba gereja. Para gembala bukanlah memiliki gedung ibadah yang megah atau jemaat belasan ribu jiwa, tetapi hari ketika mereka akan menerima the crown of glory atau mahkota
sukacita. The crown of rejoicing atau mahkota sukacita disediakan Yesus Kristus khusus bagi para pemenang jiwa. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan yang diberikan oleh Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Yang keempat adalah mahkota kebenaran, diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengajaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali sangat dihargai oleh orang percaya, tetapi dicela oleh orang fasik. Celaan-celaan ini membawa penderitaan batin bagi orang percaya, bahkan bisa melemahkan iman dan pengharapan. Tetapi betapa indah jika hati kita senantiasa percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan hadiah khusus bagi semua orang percaya yang menantikan kedatangannya yang kedua. Yang kelima adalah mahkota abadi, diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa berikan kepada Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi atau incorruptible crown. Bagaimana agar hidup kita yang singkat di bumi ini tidak sia-sia, saudaraku? Kita harus berlari mengejar mahkota itu dengan mempertahankan keselamatan dan menghasilkan buah dalam hidup ini. Mempertahankan keselamatan itu dengan cara bekerja segiat-giatnya sebagai seorang murid Kristus, supaya kelak kita mengenakan paling tidak 1 dari 5 Stepanos yang disediakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir atau garis finish, serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang akan menganugerahkan Stepanos sesuai dengan buah yang kita hasilkan setelah menjadi muridnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya
pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Tidakkah kita merindukan hari yang paling indah itu, saudaraku, di mana kita bertemu dengan mempelai yang sangat kita rindukan, dan di dalam pertemuan itu Dia memahkotai kita dengan kemuliaan yang sudah disediakannya sejak semula. Wahyu 3 ayat 11. Aku akan segera datang. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Demikian Embun Sorga. Kali ini saudara, mari bersama-sama kita bertanding dalam iman. Dan kita harus memenangkan paling tidak salah satu daripada 5 mahkota tersebut. Berjaga-jagalah senantiasa di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Lydia Jenstad. I love you, sahabat Embun Sorga. Bye.